Investasi Bahlil Lahadalia, Pak Menteri. Jadi pembelaan pada masyarakat Rempang, terutama mereka yang sudah dari turun-temurun di sana, masyarakat adat di sana, itu semakin meluas dan mengatakan sebaiknya ditunda dulu atau yang paling ekstrim batalkan. Apakah ini opsi yang bisa didengar? Mbak Rosi, kalau penyampaian dari saudara-saudara saya PBNU itu kan ketika kejadian dan saya belum turun ke lapangan. Ini respon dari kejadian tanggal 12 itu. Tapi begitu saya turun ke lapangan kan suasananya udah beda. Waktu memang sebelum itu sangat seram sekali. Saya datang ke kampung itu suasananya agak sedikit tidak kondusif. Tapi begitu saya datang kan sudah kondusif dan sekarang sudah 300 rumah lebih yang mau lakukan pergeseran. Kalau ditanya bahwa apakah opsi untuk menunda dulu? Kalau kita begini, membatal nggak mungkin. Batal tidak? Nah, pemerintah akan jalan terus. Gini loh Ros, apapun resikonya. Saya harus tahu, saya tahu tujuan negara yang mana. Saya nggak mau kita diadu domba oleh sekelompok orang atau negara tertentu yang memainkan negara kita. Saya juga tahu ini, bahwa di balik ini ada beberapa pengusaha yang memang pernah izinnya diberikan tapi dicabut. Pengusaha Indonesia? Ada dari dalam dan luar negeri. Karena mereka mengelola kawasan hutan lindung, ada peternak-peternak ayam, ada macam-macam lah di sana. Aku tahu. Ini sinyalemen yang sangat serius loh Pak Menteri. Yes. Dan saya sebagai anak kampung yang memang sudah berjuang, saya gak akan pernah mundur untuk urus dengan hadapi mereka ini. Yang saya hadapi ini bukan saudara-saudara saya di kampung. Yang saya hadapi ini ada variabel lain. Dan karena saya tahu kebaikan negara, saya tidak mundur. Tetapi dengan cara yang baik. Saya harus meletakkan saudara-saudara saya di kampung Rempang sebagai bagian terpenting dalam kehadiran investasi dan untuk kebaikan rakyat bangsa dan negara. Tetapi kita tidak boleh ngalah. Kita ini kan adu domba, Ros. Tidak saja PBNU, tapi Ombudsman juga meminta untuk paling tidak menunda dulu sampai situasi yang kondusif. Nanti kita pertimbangkan. Kan Ombudsman boleh aja membuat rekomendasi kan. Tapi tidak mesti itu yang menjadi fatwa. Salah satu juga yang menjadi catatan Ombudsman adalah adanya semacam kedatangan orang-orang yang memaksa untuk mengisi form, lalu masih ada aparat bersenjata yang membuat suasana semakin mencekam. Apakah ini juga cara-cara paksaan supaya mereka setuju? Enggak, awalnya memang sebelum saya turun itu aparat keamanan ikut mendampingi BP Batam. Begitu setelah saya turun, udah selesai, nggak ada lagi begitu-begitu. Makanya kalau kaset kotor, kaset rusak jangan lagi diputar-putar, Ros. Ini janji ya, janji pemerintah ya. Jadi gini, sejak saya turun ke lapangan, sejak saya turun ke sana, saya tarik aparat keamanan. Jadi jangan kejadian tahun tanggal 12 ke bawah diputar terus, nanti nggak pernah itu kasetnya bersih, kotor terus. Nah, saya juga minta agar kayak sekarang kan masih dimanfaatkan juga oleh beberapa oknum membuat di medsos bahwa seolah-olah ada kerusuhan tanggal 24 kemarin. Mana ada kerusuhan? Saya kan setiap 3 jam ikutin. Nah artinya dengan kejadian itu saya melihat bahwa memang ada yang gak pingin untuk ini jalan gitu loh. Saya juga tahu kok bahwa ini ada kepentingan politik tertentu yang memboncengi. Tapi saya gak mempersoalkan itu. Itu kepiawaian dan kecerdasan mereka. Tapi kita coba melihat persoalan Rempang ini secara kepala dingin dengan objektif terhadap perkembangan yang sudah ada. Bagi masyarakat adat di sana yang menempati kampung-kampung tua di sana, apa janji Menteri Bahlil? Janji saya yang pertama adalah kita akan komunikasikan baik-baik. Pergeseran tetap harus akan ada pergeseran. Pergeseran itu adalah bagian dari apa yang pernah kita bicarakan. Tapi metode pergeserannya ini yang kita harus bicarakan. Gitu loh, Ros. Sehingga apa? Semuanya enak. Kita kalau bicara baik-baik sama orang, datang, kita wongkekan orang, insya Allah lah semua ada jalan. Dan saya selalu berpikir, kalau niat kita baik, selalu insya Allah Allah akan membuka jalan. Malam hari ini Pak Bahlil berjanji, satu, akan tidak akan lagi ada pasukan berseragam yang hanya akan memberikan suasana mencekam. Kedua, tidak ada lagi upaya-upaya untuk membujuk secara intimidatif. Biar dialog yang secara terbuka, partisipasi untuk mendengar apa keinginan mereka sehingga
kalaupun memang opsi pergeseran itu adalah final, maka mereka pun tahu bahwa masa depan mereka akan sama baiknya atau lebih baik dari yang masa lampau. Ini menjadi pegangan janji Rosi, Menteri janji ya. saya adalah Rosi insya Allah akan mendapat hasil yang baik untuk mereka. Caranya biarkanlah ke saya. Saya tahu cara yang baik untuk bagaimana bisa kita wujudkan dengan niat dan tujuan yang baik. Yang kedua, menyangkut aparat. Tidak ada lagi aparat yang mau datang ke rumah-rumah. Tapi harus ada aparat yang jaga di pos-pos mereka. Untuk jaga stabilitas. Kenapa? Karena yang datang ke situ bukan hanya dari rakyat di situ, Ros. Ada pihak eksternal yang masuk, Ros. Justru kalau kita tidak menghadapi orang kayak gini, negara kecolongan. Ya. Di sini konteksnya sebenarnya ada aparat keamanan atau mereka yang dianggap untuk ikut mengintimidasi supaya setuju pergeseran itu. Nah sekarang ini kan yang melakukan, yang mendata saudara-saudara kita untuk melakukan pergeseran kan pendataan sukarela. Tokoh-tokoh kita yang mendatangi rumah mereka. Oke. Dan terakhir Pak Bahlil, bagi mereka yang sukarela, apakah Pak Bahlil mendapatkan satu validasi yang tepat bahwa mereka sukarela itu ya karena mereka pendatang? Karena sesungguhnya yang juga harus yang dijaga adalah mereka yang selama ini turun-temurun di sana yang ada di kampung tua itu. Campur. Ada beberapa juga yang dari sana. Jadi saya pikir begini, Ros. Dalam diplomasi itu kan ada waktu, ada strategi, ada cara, ada hati. Di sini yang kita butuhkan kebesaran itu. Nah karena itu memang nggak boleh barangnya digoreng terus. Kalau digoreng terus, kalau saya bagian dingin tapi ada tukang bikin goreng ya kacau terus. Jadi kalau boleh Mbak Rosi, rekaman-rekaman yang 2012 jangan lagi diputar terus, pusing nanti saya. Kok 2012? Tanggal 12, tanggal 12 September. Coba dibuat rekaman yang perkembangan, itu Paten punya. Semoga memang ada perkembangan baik, tetapi adalah tugas Kompas TV mengingatkan yang berkuasa, menghibur yang papa. Terima kasih Pak Bahlil untuk kesediaannya menerangkan. Malam hari ini ada janji dari Menteri Investasi bahwa kalaupun memang pergeseran itu adalah final, maka masyarakat di sana terutama yang ada di kampung-kampung tua tetap mendapatkan hak-hak seperti semula dan kehidupan yang lebih baik. Kehidupan lebih baik, mereka hidup dengan kultur yang ada ya Ros ya. Kemudian mereka ikut mengambil bagian sebagai subjek dan objek dalam pembangunan investasi ya. Jadi kita pikir ya jujur aja lah, ini ada kekeliruan dalam proses awal. Insya Allah lah, kekeliruan itu Pak Jokowi sudah perintahkan loh. Mas Bahlil selesaikan dengan kekeluargaan. Selesaikan dengan baik, pastikan hak-hak mereka. Dan mereka harus diberikan tempat yang layak dan harus dibuat sertifikat. Itu perintah Pak Presiden. Ya. Saya menghargai ada pengakuan dari pemerintah, adanya salah pengelolaan dan komunikasi serta penanganan bagi mereka yang ingin bertanya tentang hidup mereka di Rempang. Terima kasih sekali lagi Pak Bahlil. Terima kasih sudah